Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para ahbab hafizakumullah. Inilah sebuah kisah tentang seorang ahli ibadah yang masuk ke dalam neraka hanya gara-gara air wudhu. Al-kisah terdapatlah dua orang dengan kondisi yang jauh berbeda di antara satu dengan yang lainnya. Tersebutlah seorang laki-laki yang sangat kaya raya dan seorang perempuan yang hidup serba dalam kemiskinan. Dia hidup dalam keadaan papa. Dalam keseharian pun, keduanya tampak begitu berbeda. Sang lelaki hidupnya padat oleh kesibukan duniawi. Sementara wanita yang miskin itu justru menghabiskan waktunya untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wanita tersebut disebut seorang wanita yang abidah. Kesungguhan dan kerja keras lelaki tersebut membawanya kepada kemampanan hidupnya. Ia menjadi orang yang kaya, yang selalu diidamkan oleh semua orang. Kekayaannya itu tidak ia nikmati sendiri. Ia menikmatinya bersama keluarganya yang menjadi tanggung jawabnya. Merasakan dampak ketercukupan karena jerih payahnya. Lelaki ini memang sedang bekerja untuk kebutuhan rumah tangga dan pendidikan anak-anaknya. Di lain sisi, nasib yang dialami oleh si perempuan yang miskin, yang ahli ibadah, para tetangganya tidak menemukan harta secuil pun di rumah perempuan tersebut, kecuali hanya sebuah bejana dengan persediaan air wudhu di dalamnya. Ya, bagi wanita taat ini, air wudhu menjadi kekayaan yang membanggakan meski hidup masih dalam kemiskinan. Bukankah kesucian menjadikan ibadah kita lebih diterima dan khidmah? Dan karenanya menjanjikan balasan yang jauh lebih agung dari sekedar kekayaan duniawi yang fana. Asy-Syaikh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani dalam kitab Al-Minahus Tsaniyah mengisahkan sebuah kisah. Suatu ketika terdapatlah seorang yang mengambil wudhu dari bejana milik si perempuan itu. Melihat hal itu, si perempuan ini berbisik dalam hatinya, "Kalau air itu habis, lalu bagaimana aku akan berwudu untuk menunaikan sembahyang sunnah nanti malam?" Apa yang tampak secara zahir tak selalu menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Dikisahkan, setelah meninggal dunia, keadaan keduanya jauh berbeda. Sang lelaki yang kaya raya tadi mendapat kenikmatan dalam surga. Sementara si perempuan yang ahli ibadah yang miskin itu, yang taat, justru masuk ke dalam neraka. Apa penyebabnya? Lelaki hartawan tersebut menerima kemuliaan lantaran sikap zuhudnya dari gemerlapnya dunia, gemerlapnya harta. Kekayaannya yang banyak tak lantas membuatnya larut dalam kemewahan, cinta dunia, serta kebakhilan. Apa yang ia miliki semata hanya untuk kebutuhan hidupnya, untuk menunjang keadaan serta mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hartanya dipergunakan di jalan Allah. Pandangan hidup semacam ini tidak dimiliki oleh si perempuan yang ahli ibadah yang miskin tersebut. Hidupnya yang serba kekurangan justru menjerumuskan hatinya kepada cinta kebendaan. Buktinya, dia tak mampu merelakan dan mengikhlaskan orang lain berwudu dengan airnya, meski dengan alasan untuk beribadah kepada Allah. Ketidakikhlasannya lah petunjuk bahwa ia miskin bukan karena terlepas dari cinta kebendaan, melainkan ia dipaksa oleh keadaan. Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani menjelaskan dalam kitab yang sama bahwa zuhud adalah meninggalkan kecenderungan hati pada kesenangan duniawi. Namun bukan berarti kita mengosongkan tangan dari harta
tanpa sama sekali harta. Segenap kekayaan dunia direngkuh untuk memenuhi kadar kebutuhan hidup dan memaksimalkan keadaan untuk kita nyaman beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasihat ulama sufi ini juga berlaku kebalikannya. Untuk cinta dunia, seseorang tak mesti menjadi kaya raya terlebih dahulu. Karena zuhud memang berurusan dengan hati, bukan secara dengan alam bendawi. Itulah kisah seorang ahli ibadah yang masuk neraka, sedangkan orang yang mengejar dunia seakan-akan dia tidak zuhud, akan tetapi dia yang masuk surga. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.